Memasuki paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, saudara. Seorang pria tewas dan 4 lainnya termasuk anak-anak usia 4 tahun terluka akibat serangan drone Ukraina di Rostov-on-Don, Rusia. Serangan memicu kebakaran di pabrik industri, merusak beberapa gedung apartemen, serta membakar 2 rumah pribadi. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan 55 drone Ukraina berhasil ditembak jatuh di beberapa wilayah, termasuk 25 di Rostov dan 19 di Stavropol antara Selasa malam dan Rabu pagi. Warga yang terluka dievakuasi dan dirawat di rumah sakit kota Rostov-on-Don. Seperti yang kita tahu, saudara, krisis perang Rusia dan Ukraina belum juga usai. Para pengungsi di kota Kiev, Ukraina, kini harus tinggal di tenda dengan kondisi listrik padam dan juga air yang tidak mengalir di tengah cuaca dan juga badai salju ekstrim. Lebih dari 500 gedung apartemen kini tidak dialiri listrik dan pengungsi warga kota Kiev harus hidup tanpa pemanas. Krisis listrik padam sudah terjadi setelah serangan listrik terbesar sejak awal perang. Mereka harus tinggal di tenda, mengisi daya ponsel, dan mencari kehangatan di tempat penampungan darurat yang menyediakan makanan, minuman, listrik, dan perlindungan dari dingin. Pemerintah kota menyediakan 1 kali makanan hangat per hari untuk warga. Телефон, наприклад, я вчора заряджала в епіцентрі, ніхто не відказує нам. Підійшли, попросили, зарядили. А гріємося в квартирі, ну як, я ж говорю, бутилками у нас. Печка газова є, газ є. Гріємо, бутилочки гріємо, водичку гріємо. І гріємо постельку, одягаємося тепло і переживаємо. А що зробиш? Звісно, трудно, але якщо вспоминати, представляти, що як наші хлопці в окопах, то треба терпіти. А що зробиш? Це війна. Переживаємо. Informasi dari Ukraina tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adistila Rasati. Dan saya Mario Sarung pamit undur diri. Sampai jumpa.